Aku selalu percaya bahwa hidup yang bahagia adalah hidup yang bisa berjalan seimbang antara karir dan rumah tangga. Setiap pagi, aku membuka butik kecilku di pusat kota, tapi butik ini bukan sekadar toko fashion biasa. Maison Effie, begitu nama yang aku pilih dengan hati-hati, adalah refleksi dari diriku sendiri, elegan, mandiri, dan penuh cita rasa. Butikku menampilkan koleksi pakaian wanita modern, klasik tapi tetap trendy. Aku sering mengatur display sendiri, menyesuaikan warna dan pencahayaan agar setiap pelanggan merasa nyaman dan tersentuh ketika memasuki ruangan itu. Bahkan pelanggan setia sering memuji, "Effie, butikmu bukan hanya soal baju, tapi soal pengalaman." Di luar sana, aku dikenal sebagai pemilik butik sukses, wanita mandiri yang bisa mengurus segalanya tanpa harus bergantung pada siapapun. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rumah tangga yang awalnya tampak sempurna, dan itulah yang membuat semua orang iri. Suamiku, Arga, adalah CEO dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Tampan, karismatik, dan selalu berpakaian rapi. Semua orang di sekitar kami selalu memuji keserasian kami, seolah aku dan Arga lah pasangan ideal yang diciptakan untuk saling melengkapi. Setiap kali aku menatapnya di ruang keluarga rumah kami yang elegan, aku merasa beruntung. Arga selalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia tidak pernah lupa memperhatikanku. Setiap malam, dia selalu menanyakan tentang butik, tentang pelanggan, bahkan tentang hal-hal kecil yang membuatku senang. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda. Perubahan itu mulai dari hal-hal kecil. Arga mulai pulang larut dengan alasan rapat yang memanjang atau perjalanan bisnis yang mendadak. Teleponnya selalu terkunci dengan sandi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Aku mencoba bersikap tenang, tapi ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Suatu sore, aku sedang menata koleksi gaun baru di butik. Cahaya matahari menembus jendela kaca, menerangi setiap sudut butik, dan membuat kain sutra yang baru saja aku pasang tampak berkilau. Teleponku berdering. Tampilannya menunjukkan nama Arga. "Arga? Ada apa?" Suaraku terdengar normal, meski hatiku sedikit berdebar. "Tidak apa-apa, Effie." "Hanya rapat yang lebih lama dari perkiraan," jawabnya. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang terdengar berbeda. Aku tidak bisa menempatkan jari pada apa yang salah, tapi ada ketegangan halus di balik suaranya. Aku menutup telepon dan mencoba menyingkirkan perasaan itu. Mungkin aku terlalu khawatir, bisikku pada diri sendiri. Hari itu, seorang pelanggan tetap, Burina, datang ke butik. Dia wanita parubaya yang selalu penuh perhatian, dan sering menjadi tempat aku berbagi cerita kecil. "Effie, kamu terlihat agak lelah. Apa semuanya baik-baik saja dengan Arga?" tanya Burina sambil memegang tanganku dengan lembut. Aku tersenyum. "Ya, Bu. Hanya sedikit sibuk dengan pekerjaan." Tapi hatiku tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang mengusik, sesuatu yang aku rasakan tapi belum bisa kupastikan. Malamnya, rumah kami terasa sepi. Hanya suara jam dinding dan suara angin yang berbisik di sela jendela. Aku duduk di sofa, memikirkan Arga. Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan. Kami belum dikaruniai anak, tapi aku selalu merasa hubungan kami cukup kuat untuk melewati semuanya. Namun malam itu, rasa tidak nyaman itu semakin nyata. Aku mengirim pesan singkat, "Arga, hati-hati di perjalanan pulangnya." Tapi tidak ada balasan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menyiapkan beberapa desain untuk koleksi musim berikutnya. Kertas-kertas desain bertebaran di meja, pensil warna, dan kain sutra yang sudah aku pilih dengan hati-hati. Tapi pikiran tentang Arga terus menghantui. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menyadari pola yang sama. Arga selalu terlihat tergesa-gesa, selalu ada alasan untuk tidak pulang tepat waktu, dan selalu ada ketakutan samar dalam matanya ketika aku menanyakan tentang hari-harinya. Suatu pagi, saat aku sedang menata koleksi sepatu baru, seorang pegawai butik, Lani, mendekat. "Bu Effie, tadi malam saya lihat Mas Arga keluar dari hotel di pusat kota," katanya ragu-ragu. Hatiku tercekat. "Hotel? Apa maksudmu, Lani?" tanyaku dengan suara pelan, berusaha tetap tenang. "Dia tidak sendiri, Bu.
Ada seorang wanita muda bersamanya. Saya tidak mengenalnya, tapi mereka terlihat sangat dekat, lanjut Lani. Aku tersentak. Tubuhku terasa dingin seketika. Semua firasatku, semua perasaan aneh yang aku rasakan, kini mulai terlihat jelas. Arga mungkin selingkuh. Aku menenangkan diri. Kamu yakin melihatnya, Lani? Tanyaku lagi, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku selalu percaya bahwa hidup yang bahagia adalah hidup yang bisa berjalan seimbang antara karir dan rumah tangga. Setiap pagi, aku membuka butik kecilku di pusat kota, tapi butik ini bukan sekadar toko fashion biasa. Maison Effie, begitu nama yang aku pilih dengan hati-hati, adalah refleksi dari diriku sendiri. Elegan, mandiri, dan penuh cita rasa. Butikku menampilkan koleksi pakaian wanita modern, klasik tapi tetap trendy. Aku sering mengatur display sendiri, menyesuaikan warna dan pencahayaan agar setiap pelanggan merasa nyaman dan tersentuh ketika memasuki ruangan itu. Bahkan pelanggan setia sering memuji, "Effie, butikmu bukan hanya soal baju, tapi soal pengalaman." Di luar sana, aku dikenal sebagai pemilik butik sukses, wanita mandiri yang bisa mengurus segalanya tanpa harus bergantung pada siapapun. Namun, di balik kesuksesan itu, ada rumah tangga yang awalnya tampak sempurna, dan itulah yang membuat semua orang iri. Suamiku, Arga, adalah CEO dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Tampan, karismatik, dan selalu berpakaian rapi. Semua orang di sekitar kami selalu memuji keserasian kami, seolah aku dan Arga lah pasangan ideal yang diciptakan untuk saling melengkapi. Setiap kali aku menatapnya di ruang keluarga rumah kami yang elegan, aku merasa beruntung. Arga selalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia tidak pernah lupa memperhatikanku. Setiap malam, dia selalu menanyakan tentang butik, tentang pelanggan, bahkan tentang hal-hal kecil yang membuatku senang. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda. Perubahan itu mulai dari hal-hal kecil. Arga mulai pulang larut dengan alasan rapat yang memanjang atau perjalanan bisnis yang mendadak. Teleponnya selalu terkunci dengan sandi, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Aku mencoba bersikap tenang, tapi ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Suatu sore, aku sedang menata koleksi gaun baru di butik. Cahaya matahari menembus jendela kaca, menerangi setiap sudut butik, dan membuat kain sutra yang baru saja aku pasang tampak berkilau. Teleponku berdering. Tampilannya menunjukkan nama Arga. "Arga? Ada apa?" Suaraku terdengar normal, meski hatiku sedikit berdebar. "Tidak apa, Effie. Hanya rapat yang lebih lama dari perkiraan," jawabnya. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang terdengar berbeda. Aku tidak bisa menempatkan jari pada apa yang salah, tapi ada ketegangan halus di balik suaranya. Aku menutup telepon dan mencoba menyingkirkan perasaan itu. Mungkin aku terlalu khawatir, bisikku pada diri sendiri. Hari itu, seorang pelanggan tetap, Burina, datang ke butik. Dia wanita parubaya yang selalu penuh perhatian, dan sering menjadi tempat aku berbagi cerita kecil. "Effie, kamu terlihat agak lelah. Apa semuanya baik-baik saja dengan Arga?" tanya Burina sambil memegang tanganku dengan lembut. Aku tersenyum. "Ya, Bu. Hanya sedikit sibuk dengan pekerjaan. Tapi hatiku tahu, ini bukan sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang mengusik, sesuatu yang aku rasakan tapi belum bisa kupastikan." Malamnya, rumah kami terasa sepi. Hanya suara jam dinding dan suara angin yang berbisik di sela jendela. Aku duduk di sofa, memikirkan Arga. Pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan. Kami belum dikaruniai anak, tapi aku selalu merasa hubungan kami cukup kuat untuk melewati semuanya. Namun malam itu, rasa tidak nyaman itu semakin nyata. Aku mengirim pesan singkat, "Arga, hati-hati di perjalanan pulang ya." Tapi tidak ada balasan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menyiapkan beberapa desain untuk koleksi musim berikutnya. Kertas-kertas desain bertebaran di meja, pensil warna, dan kain sutra yang sudah aku pilih dengan hati-hati. Tapi pikiran tentang Arga terus menghantui. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menyadari pola yang sama.
Arga selalu terlihat tergesa-gesa, selalu ada alasan untuk tidak pulang tepat waktu, dan selalu ada ketakutan samar dalam matanya ketika aku menanyakan tentang hari-harinya. Suatu pagi, saat aku sedang menata koleksi sepatu baru, seorang pegawai butik, Lani, mendekat. Bu Evi, tadi malam saya lihat Mas Arga keluar dari hotel di pusat kota, katanya ragu-ragu. Hatiku tercekat. Hotel? Apa maksudmu, Lani? Tanyaku dengan suara pelan, berusaha tetap tenang. Dia tidak sendiri, Bu. Ada seorang wanita muda bersamanya. Saya tidak mengenalnya, tapi mereka terlihat sangat dekat, lanjut Lani. Aku tersentak. Tubuhku terasa dingin seketika. Semua firasatku, semua perasaan aneh yang aku rasakan, kini mulai terlihat jelas. Arga mungkin selingkuh. Aku menenangkan diri. Kamu yakin melihatnya, Lani? Tanyaku lagi, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Iya, Bu. Saya tidak salah lihat, jawabnya dengan mantap. Aku menghela napas panjang. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Arga selalu tampak begitu sempurna, begitu setia. Tapi bukti ini sulit untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit. Aku mencoba berbicara dengan Arga, mencoba menanyakan perasaannya, mencoba memahami perubahan sikapnya. Tapi setiap percakapan selalu berakhir dengan ketegangan. Dan di balik semua itu, aku tetap menjalankan butik. Maison Evi tetap menjadi oase bagi diriku. Di antara tirai sutra dan aroma parfum mahal, aku merasa hidupku masih memiliki kendali. Tapi hatiku terus dihantui bayangan perselingkuhan yang mungkin dilakukan oleh orang yang paling kucintai. Suatu malam, saat aku duduk di balkon rumah, menatap cahaya kota yang berkelip, aku menyadari satu hal, aku tidak bisa hanya diam. Jika benar Arga menyembunyikan sesuatu dariku, aku harus tahu. Tapi bukan dengan cara terburu-buru, bukan dengan emosi. Aku harus cerdas. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku akan menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku juga sadar satu hal, apapun yang terjadi, aku tidak akan kehilangan harga diriku. Aku pemilik butik, aku mandiri, dan aku memiliki kehidupan sendiri yang indah. Dan ini baru permulaan. Sejak malam itu di balkon rumah, pikiranku tak pernah tenang. Bayangan Arga bersama wanita lain terus menghantui setiap langkahku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi setiap telepon yang tidak dijawab, setiap jam yang berlalu tanpa kabar, membuatku semakin gelisah. Aku tetap menjalankan Maison Evi, butik yang telah menjadi kebanggaanku. Namun kini setiap pelanggan yang datang, setiap senyuman yang kuberikan, terasa dibuat-buat. Di dalam hati, aku terus memutar pertanyaan yang sama, siapa wanita itu? Bagaimana bisa Arga, suami yang kukenal sebagai orang setia, melakukan ini padaku? Hari itu, aku menerima kunjungan tak terduga dari Lani, pegawai butik yang selalu setia. Wajahnya cemas, matanya menghindari tatapanku. Bu Evi, tadi saya dengar dari salah satu teman di kantor pusat, Mas Arga sering bertemu dengan seorang wanita muda di luar kota. Katanya mereka sering makan malam bersama, kadang menginap di hotel yang berbeda-beda, katanya pelan. Aku menahan napas, mencoba menyerap informasi itu. Semua firasatku selama ini ternyata bukan hayalan semata. Ada sesuatu yang disembunyikan Arga. Lani, kamu yakin informasinya akurat? Tanyaku, suaraku bergetar sedikit. Sejauh yang saya tahu, Bu, iya. Tapi saya tidak berani memastikan lebih jauh, jawabnya sambil menunduk. Aku menghela napas panjang. Perasaan campur aduk, sakit, marah, tapi juga ada rasa ingin tahu yang kuat. Aku sadar satu hal, jika ini benar, aku harus bersikap cerdas. Aku tidak bisa menunjukkan emosiku terlalu dini. Malam itu, aku duduk di ruang kerja butik, menatap layar laptop dan mencoba menelusuri jejak digital Arga. Aku tahu ini bisa dianggap paranoid, tapi instingku tidak pernah salah. Aku membuka kalender digitalnya, memeriksa pesan yang bisa kulihat, dan memperhatikan pola perjalanan bisnisnya. Ada beberapa hal mencurigakan. Beberapa rapat yang katanya penting ternyata berlangsung di restoran atau hotel.
lokasi-lokasi yang sebelumnya tidak pernah dia kunjungi. Aku menandai semuanya dengan hati-hati, menyimpan catatan. Hari-hari berikutnya, perilaku Arga semakin berbeda. Dia sering pulang larut, teleponnya selalu terkunci, dan ketika aku menanyakan sesuatu, dia selalu mengalihkan pembicaraan dengan alasan pekerjaan. Suatu sore, aku mencoba bertanya secara langsung. Arga, akhir-akhir ini kamu sering pulang larut. Ada yang ingin kamu ceritakan? Tanyaku lembut, mencoba menyembunyikan kecemasan. Arga tersenyum tipis, tapi matanya tampak menghindar. Ah, Evi, cuma beberapa rapat yang panjang. Kamu tahu sendiri pekerjaan ini menuntut perhatian lebih, jawabnya. Aku mengangguk, berusaha tersenyum, tapi hatiku semakin berat. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan, tapi dia terlalu mahir menutupi jejaknya. Hari itu juga, aku memutuskan untuk berbicara dengan sahabat dekat Arga, Rangga, yang juga teman bisnis kami sejak lama. Aku mencoba menanyakan hal-hal secara santai, mencari informasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Rangga, aku dengar akhir-akhir ini Arga sering bepergian keluar kota, sendirian, katanya, ujarku sambil menyajikan teh hangat. Rangga menatapku sejenak, lalu tersenyum canggung. Ya, beberapa perjalanan itu memang ada yang agak berbeda. Tapi aku tidak tahu persis, Evi. Mungkin hanya urusan bisnis yang sangat rahasia, katanya, mencoba menenangkan aku. Aku mengerti. Semua orang tampak ingin menutup mata, ingin percaya bahwa Arga tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Tapi instingku mengatakan lain. Seminggu kemudian, aku mendapat pesan misterius dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berbunyi, "Jika ingin tahu kebenaran, lihat sendiri. Jangan percaya kata orang lain." Hatinya mencelos. Pesan itu membuatku penasaran tapi juga waspada. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, apakah seseorang yang ingin menolong, atau justru ingin menguji kesabaranku. Aku memutuskan untuk mengikuti instingku sendiri. Malam itu, aku menyusuri jejak digital Arga lagi, membuka aplikasi perjalanan yang biasa dia gunakan. Ada satu perjalanan ke hotel di pusat kota yang tidak pernah dia sebutkan. Aku mencatat alamatnya, merencanakan untuk meninjau lokasi esok harinya. Besok pagi, aku pergi ke lokasi dengan alasan membeli sesuatu untuk butik. Saat aku mendekat, aku melihat Arga bersama seorang wanita muda keluar dari hotel. Hatinya tercekat, tapi aku tetap menahan diri agar tidak panik atau bertindak impulsif. Wanita itu cantik, muda, dengan pakaian yang rapi dan senyum yang terlihat akrab dengan Arga. Tubuhku terasa panas, dada terasa sesak. Tapi aku tahu, ini adalah bukti yang aku butuhkan. Aku menunduk sejenak di balik mobil, mengambil beberapa foto dari jarak jauh. Semua bukti itu akan kubawa pulang, bukan untuk membalas secara emosional, tapi untuk memastikan kebenaran. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop, melihat foto-foto itu. Hatinya hancur, tapi ada rasa lega karena aku tahu kebenarannya sekarang. Aku juga menyadari satu hal. Arga bukan hanya menyembunyikan sesuatu, tapi juga merencanakan sesuatu. Seminggu kemudian, Arga mengumumkan bahwa dia akan mengadakan pesta anniversary pernikahan kami yang kelima. Aku mencoba tersenyum ketika dia berbicara tentang itu di telepon. Evi, aku ingin membuat pesta ini spesial. Kita harus merayakan 5 tahun kebersamaan, katanya. Aku tersenyum, meski di dalam hati ada rasa sakit yang dalam. Aku tahu pesta itu akan menjadi momen penting, tapi aku tidak tahu apa maksud sebenarnya. Hari demi hari menjelang pesta, aku tetap menjalankan butik dengan profesional. Namun setiap detik hatiku dipenuhi pertanyaan tentang Arga dan wanita itu. Aku mulai menyusun rencana, bukan untuk membalas dendam saat ini, tapi untuk memastikan aku tidak akan dipermalukan. Aku juga mulai memperhatikan perubahan Arga dalam persiapan pesta. Dia tampak sibuk dengan dekorasi, menu, dan daftar tamu. Tapi ada satu hal yang jelas, dia mulai menghindari kontak mataku, mulai menyembunyikan ekspresi dan niatnya. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengkonfrontasinya secara perlahan. Arga, aku tahu ada yang kau sembunyikan. Kau bisa memberitahuku sekarang, ujarku dengan tenang, mencoba tetap elegan. Dia tersenyum tipis, tapi matanya tampak gugup. Evi,
Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin membuat pesta ini sempurna, jawabnya, tapi suaranya tidak meyakinkan. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku tahu ini bukan akhir dari kecurigaanku. Ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin tegang. Aku melihat Arga semakin sering menelepon wanita itu, terlihat di restoran, di hotel, bahkan di lokasi proyek yang katanya penting. Semua bukti ini aku simpan rapi, bukan untuk membalas saat ini, tapi untuk masa depan. Dan di balik semua itu, aku tetap menjalankan Maison Effie, tetap tersenyum kepada pelanggan, tetap menjadi wanita mandiri yang kukenal. Tapi hatiku tahu, pesta anniversary yang akan datang akan menjadi titik balik. Aku sadar satu hal, aku tidak akan menjadi korban yang diam. Aku akan mempersiapkan diri, mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa apapun yang terjadi, aku tetap berdiri tegak, elegan, dan cerdas. Malam itu, aku menatap bintang-bintang dari balkon rumah dan berbisik pada diri sendiri. Arga, kau mungkin berpikir kau mengendalikan segalanya, tapi percayalah, aku tidak akan kalah. Dan kelak, kau akan melihat siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan. Malam itu, langit kota dipenuhi cahaya lampu yang gemerlap. Restoran mewah di pusat kota dipenuhi tamu undangan, teman bisnis, keluarga, sahabat, dan beberapa orang yang selama ini menjadi bagian dari hidup kami. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan aroma bunga segar menyelimuti setiap sudut. Aku mengenakan gaun malam berwarna marun yang aku pilih sendiri untuk malam itu. Gaun itu menekankan lekuk tubuhku dengan elegan, kain sutranya berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Rambutku disanggul rapi, perhiasan sederhana namun mewah melengkapi penampilanku. Aku ingin terlihat sempurna, bukan untuk Arga, tapi untuk diriku sendiri. Arga datang beberapa menit kemudian, mengenakan setelan hitam klasik yang selalu membuatnya tampak menawan. Senyumannya terlihat hangat, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuatku gelisah. Aku sudah mengenal Arga cukup lama untuk mengetahui ketika ada yang disembunyikannya. "Selamat malam, Effie," katanya sambil mencium tanganku. Suaranya terdengar normal, tapi aku bisa merasakan ketegangan samar yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Selamat malam, Arga," jawabku dengan senyum tenang, menahan perasaan campur aduk. Pesta dimulai dengan hangat. Para tamu menikmati hidangan yang disiapkan dengan cermat, musik live mengiringi percakapan, dan suasana terlihat glamor. Semua orang tampak menikmati malam itu, tertawa dan berbincang, tidak ada yang menyadari badai yang akan terjadi. Saat sesi toas dimulai, Arga berdiri di tengah ruangan, memegang gelas kristal dengan anggur merah di dalamnya. Semua mata tertuju padanya. Aku duduk di kursiku, menjaga senyumku tetap elegan, meskipun hatiku mulai berdebar. "Teman-teman, keluarga, dan sahabat yang terhormat," Arga memulai dengan suara lantang, tegas, tapi nada bicaranya memiliki sentuhan dingin yang membuatku tersentak. "Malam ini kita berkumpul untuk merayakan 5 tahun pernikahan saya dan Effie." Tamu-tamu tersenyum, beberapa bertepuk tangan. Aku tersenyum sopan, meski hatiku sudah mulai waspada. Arga menatapku sejenak, lalu melanjutkan, 5 tahun, waktu yang cukup untuk mengenal satu sama lain. Tapi terkadang, dalam hidup, kita harus membuat keputusan yang sulit. Dan keputusan itu bisa mengubah segalanya. Jantungku berdegup kencang. Nada suaranya begitu dingin, begitu berbeda dari pria yang kukenal. Aku merasakan semua tamu mulai menatapku dengan penasaran, beberapa terlihat ragu-ragu. Arga menarik napas dalam, lalu berkata, "Effie, aku ingin jujur di depan semua orang malam ini. Aku memutuskan untuk mengakhiri pernikahan kita." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Beberapa tamu terlihat terkejut, beberapa bisik-bisik mulai terdengar. Aku tetap duduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Hatiku hancur, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Dia melanjutkan, "Aku juga ingin memberitahukan, aku telah menemukan cinta baru. Aku akan menikahi seseorang yang lebih cocok untukku." Tamu-tamu mulai terkejut. Beberapa menatapku dengan simpati, beberapa terlihat terkejut dan tidak percaya. Suasana berubah drastis dari elegan menjadi tegang. Aku menatap Arga, mataku menahan rasa sakit yang dalam. Tapi di dalam diriku, ada api yang mulai menyala,
api kemarahan, api tekad. Aku tidak akan menangis, aku tidak akan terlihat lemah. Saat itu, aku merasakan tekad yang kuat, ini bukan hanya tentang aku dan Arga. Ini tentang harga diriku, tentang cara aku menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak. Tiba-tiba, seorang tamu dari belakangku, teman bisnis lama, Bu Rina, berbisik, "Evi, jangan khawatir. Kamu terlihat luar biasa." Aku tersenyum tipis, merasa sedikit terangkat oleh kata-katanya. Arga menatapku lagi, seolah menantangku. Tapi aku tidak mundur. Aku bangkit perlahan, mengambil gelas di tanganku, dan berdiri. Semua mata kini tertuju padaku. "Terima kasih, Arga, atas pengumumanmu." Suaraku terdengar tenang, meski dalam hati aku bergemuruh. Aku tidak menyangka malam ini akan menjadi begitu spesial bagi semua orang, kecuali aku mungkin. Aku menatap semua tamu, tersenyum dengan elegan, dan melanjutkan, "Tapi saya percaya, setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Dan meski beberapa jalan mungkin berliku dan penuh kejutan, kita tetap harus berjalan dengan kepala tegak." Beberapa tamu bertepuk tangan, meski ragu-ragu. Arga terlihat terkejut. Ia tidak menyangka aku akan merespons dengan tenang, bukan menangis atau marah. Aku melanjutkan, "Malam ini adalah malam perayaan, bukan hanya tentang pernikahan yang mungkin berakhir, tapi tentang semua pencapaian, semua perjalanan yang kita lalui. Dan saya tetap berterima kasih atas waktu yang telah kita habiskan bersama." Arga terdiam. Semua tamu menatapnya, dan aku bisa melihat kebingungan di matanya. Dia tampak kehilangan arah, tidak seperti biasanya. Aku menurunkan gelas, melangkah ke arah balkon, dan menatap pemandangan kota yang berkilau. Suara musik dan lampu kristal di belakangku terasa seperti latar dari adegan dramatis yang kubuat sendiri. Di balik semua itu, aku tahu ini baru permulaan. Aku tahu Arga berpikir ia akan membuatku malu di depan semua orang, tapi justru sekarang dia yang terlihat kikuk dan canggung. Beberapa tamu mulai berbisik, tampaknya mulai merasakan perubahan aura dalam ruangan. Wanita muda yang sebelumnya disebut pelakor terlihat hadir, duduk di dekat Arga. Matanya terkejut ketika melihatku berdiri dengan tenang dan elegan. Aku menatapnya sejenak, dan dalam hati tersenyum tipis. Inilah saat yang aku tunggu, ketika manipulasi dan tipu daya mereka mulai terbongkar, dan aku tetap berdiri dengan kepala tegak. Arga mencoba melanjutkan pidatonya, mencoba menenangkan suasana, tapi setiap kata yang keluar terdengar canggung. Tamu-tamu mulai melihat ketegangan di wajahnya, dan beberapa terlihat mulai menyadari sesuatu. Aku mengambil kesempatan itu untuk berbicara lebih tegas. Malam ini, kita seharusnya merayakan cinta dan kebersamaan. Jadi mari kita fokus pada hal-hal positif, pencapaian, persahabatan, dan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Aku kembali duduk dengan tenang, tersenyum kepada para tamu, dan merasa sebuah kepuasan halus mengalir di dalam hati. Aku tidak membalas dengan kebencian, aku tidak menunjukkan air mata, tapi aku telah menunjukkan satu hal, aku masih memiliki kendali. Arga terlihat semakin canggung, wanita muda itu tampak kikuk. Mereka mencoba berbicara di antara mereka, tapi semua mata tamu kini tertuju pada mereka. Semua rencana mereka untuk mempermalukanku justru berbalik. Aku tahu, malam ini hanyalah permulaan dari apa yang akan terjadi. Arga mungkin berpikir dia menang, tapi aku sudah memulai langkah pertama dari rencana yang jauh lebih besar. Saat musik berubah menjadi lebih lembut, aku menatap Arga sekali lagi. Matanya menatapku, penuh kebingungan dan sedikit ketakutan. Aku tersenyum tipis, dan dalam hati aku berbisik, "Arga, kau mungkin ingin mempermalukanku, tapi percayalah, kau yang akan malu pada akhirnya. Dan aku akan berdiri di atas segalanya." Malam itu berakhir dengan tepuk tangan dan senyum, tapi aku tahu, perang yang sebenarnya baru dimulai. Aku telah melihat siapa musuhku, dan aku sudah siap untuk bertindak. Setelah pesta anniversary itu, hidupku seakan berubah total. Semua tamu sudah pulang, lampu kristal restoran sudah dimatikan, dan jalanan kota kembali sunyi. Tapi pikiranku sibuk seperti tidak pernah berhenti. Arga mungkin berpikir dia menang, mungkin dia merasa bisa mempermalukanku, tapi aku tahu, permainannya belum berakhir.
Aku duduk di ruang kerjaku di Maison Effie, menatap tumpukan catatan yang telah kubuat, semua bukti perselingkuhan Arga, semua foto, jadwal perjalanan, bahkan percakapan rahasia yang berhasil aku simpan. Di depanku tergeletak sebuah buku catatan tebal, penuh dengan rencana dan strategi. Aku tahu, jika aku ingin menang, aku harus merencanakan segalanya dengan sempurna. Langkah pertama adalah memahami musuhku. Arga dan wanita itu, yang selama ini disebut pelakor, terlihat percaya diri, tapi setiap manusia memiliki kelemahan. Aku mulai menganalisis perilaku mereka. Arga selalu ingin terlihat superior di depan publik, pelakor selalu ingin menunjukkan dirinya sebagai sosok yang sempurna dan memikat. Keduanya memiliki ego yang besar. Dan ego itu, jika dimanfaatkan dengan tepat, bisa menjadi alat untuk membuat mereka tersandung. Aku mengingat kembali pesta anniversary itu. Bagaimana Arga mencoba mengumumkan perceraiannya di depan semua orang, bagaimana pelakor duduk di sampingnya dengan senyum yang tampak sombong. Semua itu kini menjadi titik lemah mereka. Aku tahu aku harus bermain cerdas, bukan emosional. Langkah kedua adalah mengumpulkan informasi lebih lengkap. Aku mulai mengintai secara diam-diam, bukan untuk membalas dendam secara brutal, tapi untuk mengetahui semua fakta. Setiap pertemuan mereka, setiap pesan yang dikirim, setiap jejak sosial media, aku catat dengan teliti. Maison Effie kini menjadi markas kecilku untuk investigasi pribadi. Laptop, kamera, bahkan kacamata dengan lensa kecil aku gunakan untuk memantau gerak-gerik mereka. Selain itu, aku memanfaatkan jaringan teman-temanku. Beberapa teman bisnis dan sahabatku setia menemaniku, memberikan informasi tambahan tentang wanita itu. Mereka bahkan bersedia membantu tanpa harus terlibat langsung, hanya memberikan petunjuk dan peringatan. Semua ini dilakukan secara rahasia. Langkah ketiga adalah memperkuat citra diriku sendiri. Aku tahu, untuk membuat Arga dan pelakor malu, aku harus terlihat tak tergoyahkan. Jadi aku fokus pada Maison Effie, menghadiri beberapa acara fashion, dan memperluas jaringan butikku. Semua orang yang kutemui melihatku elegan, percaya diri, dan sukses. Tidak ada jejak kesedihan atau kemarahan. Ini adalah kemenangan pertama. Mereka melihatku tetap berdiri tegak, sementara mereka sendiri mulai terlihat kikuk. Aku juga mulai merencanakan strategi publik. Ada beberapa acara sosial yang akan dihadiri Arga dan pelakor, termasuk gala amal dan konferensi bisnis. Aku tahu, jika aku bisa menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka tidak bisa mempertahankan citra mereka, malu mereka akan terekam jelas. Satu malam, aku menatap foto-foto yang kubuat saat Arga bersama pelakor. Hatinya mencelos, tapi aku tetap tenang. Aku tahu, aku tidak akan langsung menyerang. Setiap langkah harus tepat waktu. Strategi yang tergesa-gesa bisa menghancurkan rencana, dan aku ingin mereka tersandung dengan cara yang elegan dan dramatis. Aku juga menyiapkan senjata rahasia, beberapa teman bisnis yang sangat berpengaruh, yang akan secara tidak langsung membocorkan fakta-fakta kecil tentang perilaku mereka di depan orang-orang yang tepat. Semua harus dilakukan dengan hati-hati, agar terlihat alami, bukan rekayasa. Sementara itu, aku juga memperkuat kehidupan pribadiku. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di butik, memperluas koleksi terbaru, dan bahkan mulai merancang beberapa lini eksklusif yang akan diluncurkan secara bersamaan. Semua ini bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk menunjukkan kepada dunia, dan kepada Arga, bahwa aku tidak tergantung pada siapapun. Hari-hari berlalu, dan setiap tindakan Arga serta pelakor terekam dalam catatan rahasiaku. Aku mulai melihat pola mereka. Pelakor selalu ingin tampil sempurna di depan umum, selalu berusaha terlihat lebih dari yang sebenarnya. Arga selalu mencoba menutupi, tapi ego besarnya membuatnya melakukan kesalahan kecil, gestur canggung, kata-kata yang tidak konsisten, sikap yang mudah terbaca. Semua ini menjadi bahan strategi. Aku tahu, saat eksekusi dimulai, mereka akan tersandung. Dan aku akan tetap elegan, tetap tenang, tetap terlihat sebagai wanita sukses dan mandiri. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak reputasiku, apalagi mempermalukanku di depan publik. Satu malam, aku duduk di balkon rumah, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Aku menyusun langkah-langkah akhir dari rencana ini. Bukti lengkap, semua foto, pesan,
dan bukti harus dikumpulkan dengan rapi. Strategi sosial, pilih waktu dan tempat di mana Arga dan pelakor akan berada di depan publik. Citra pribadi, aku harus tetap terlihat elegan, sukses, dan tak tergoyahkan. Aliansi rahasia, teman-teman yang mendukungku akan membantu membocorkan fakta dengan cara halus. Eksekusi tepat waktu, semua harus dilakukan ketika mereka lengah, ketika ego mereka membuat mereka salah langkah. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang lembut. Tidak ada rasa balas dendam emosional yang tergesa-gesa, hanya rencana yang matang, elegan, dan mematikan dalam hal reputasi. Beberapa minggu berikutnya, aku mulai menyebar citra diriku di media sosial dengan cara yang elegan, koleksi butik terbaru, keikutsertaan dalam pameran fashion, serta kegiatan sosial yang menunjukkan kemandirian dan kecerdasan. Semua orang mulai menyadari perubahan energi dalam diriku. Mereka melihatku tetap kuat, bahkan setelah Arga mencoba mempermalukanku. Sementara itu, Arga mulai menunjukkan ketidaksabaran. Kesalahan kecil mulai muncul, pesan yang keliru terkirim, gestur yang tampak canggung di depan rekan bisnis, dan pelakor mulai terlihat gugup ketika aku muncul di beberapa acara yang sama. Aku memperhatikan semuanya dari jauh, mencatat, dan tersenyum dalam diam. Suatu malam, aku mengundang beberapa sahabat dekat untuk mendiskusikan rencana akhir. Kami duduk di ruang tamu Maison Effie, diiringi cahaya lampu hangat dan aroma teh hangat. Kita harus membuat semua ini terlihat alami, aku menjelaskan. Tidak ada yang boleh curiga. Semua harus terjadi seolah mereka sendirilah yang membuat kesalahan. Sahabatku, Mira, mengangguk. Effie, kau benar-benar cerdas. Mereka tidak akan menduga apapun. Aku tersenyum tipis, kita tidak perlu balas dendam emosional. Kita hanya memanfaatkan ego dan keserakahan mereka. Dan percayalah, mereka akan malu sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengeksekusi bagian pertama dari rencana. Aku menghadiri beberapa acara yang sama dengan Arga dan pelakor, selalu terlihat elegan dan percaya diri. Beberapa tamu yang tahu tentang perselingkuhan mereka mulai menunjukkan reaksi halus, tatapan penasaran, bisik-bisik kecil. Semua itu tercatat dalam strategi. Aku juga mulai merencanakan langkah dramatis berikutnya. Sebuah acara besar, di mana Arga dan pelakor akan berada di tengah sorotan publik, dan disitulah rencana puncak akan terjadi. Di balik semua itu, aku tetap menjalankan Maison Effie, tetap tersenyum pada pelanggan, tetap menjadi wanita yang mandiri dan sukses. Semua langkah yang kuambil bukan untuk dendam, tapi untuk memastikan harga diriku tetap utuh. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon rumah, menatap langit gelap, dan tersenyum tipis. Dalam hati aku berbisik, Arga, kau mungkin berpikir kau mengendalikan segalanya, tapi percayalah, aku yang akan berdiri di atas segalanya. Dan kelak, kau akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Aku tahu, langkah-langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Tapi satu hal jelas, aku tidak akan kalah. Dan dengan strategi yang tepat, elegan, dan cerdas, mereka akan tersandung sendiri, sementara aku tetap berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa seorang wanita mandiri tidak pernah bisa dipermalukan dengan mudah. Momen yang kutunggu akhirnya tiba. Sebuah acara gala amal bergengsi di pusat kota menjadi panggung sempurna untuk rencana balas dendamku. Acara ini dihadiri oleh pejabat, pengusaha, sosialita, dan media, semua orang yang memiliki pengaruh dalam lingkaran sosial kami. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah arena di mana ego dan reputasi diuji, dan aku siap menunjukkan siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan. Aku mengenakan gaun hitam elegan dengan detail emas tipis di bagian leher dan lengan. Rambutku disanggul rapi, perhiasan sederhana namun berkelas melengkapi penampilanku. Saat aku menatap cermin, aku tersenyum tipis. Tidak ada amarah yang terlihat di mataku, hanya ketenangan dan kepastian. Inilah kemenangan pertama, menjaga kendali diri di saat semua orang menunggu drama. Saat aku tiba, beberapa tamu mulai menatap. Mereka terkesan oleh aura percaya diriku. Semua orang yang mengenalku tahu tentang pernikahan yang retak, tentang pengkhianatan yang kulalui, tetapi yang mereka lihat sekarang hanyalah seorang wanita sukses, elegan, dan mandiri. Tak lama kemudian, Arga dan pelakor tiba. Mereka masuk dengan senyum lebar,
mencoba menampilkan citra pasangan bahagia. Tapi aku bisa merasakan ketegangan mereka, ketidaknyamanan yang samar-samar mereka sembunyikan. Aku mencatat setiap gerakan mereka. Cara pelakor menatapku, bagaimana Arga menoleh beberapa kali untuk memastikan aku tidak memperhatikannya. Ego mereka mulai menjadi alat bagi rencanaku. Aku berjalan dengan tenang, menyalami beberapa tamu, menyapa rekan bisnis, dan tetap menunjukkan ketenangan yang elegan. Semakin banyak orang melihatku, semakin nyata bahwa citra mereka mulai terganggu. Pelakor mencoba tersenyum, tapi matanya tidak bisa berbohong, ada rasa cemas yang jelas terlihat. Saat acara dimulai, Arga diundang untuk memberikan sambutan. Aku duduk di kursiku, tersenyum sopan, dan membiarkan semua mata tertuju padanya. Dia mulai berbicara, suaranya terdengar mantap, tapi aku bisa melihat ketidaknyamanan yang tersembunyi. Setiap kata yang keluar tampak dipaksakan, setiap gerakan tampak canggung. Aku tahu, ini bekerja persis seperti yang aku rencanakan. Sementara Arga berbicara, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Beberapa tamu yang kutahu memiliki pengaruh besar sudah mulai berbisik di antara mereka, memandangku dengan senyum simpati dan kagum. Mereka mulai menyadari bahwa aku tetap elegan dan tegar, sementara Arga dan pelakor mulai kehilangan kontrol citra mereka. Setelah sambutan selesai, aku melangkah ke area utama untuk memberikan sumbangan bagi amal yang menjadi fokus acara. Semua orang menatapku, termasuk Arga dan pelakor. Aku tersenyum ramah kepada mereka, dan aku bisa melihat panik yang samar di mata mereka. Mereka menyadari bahwa aku bukan lagi korban yang lemah, aku sudah mempersiapkan segalanya. Dalam hatiku, aku mulai mengeksekusi langkah kedua dari rencana, menciptakan situasi di mana ego mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Aku menyalakan ponselku dengan pesan yang sudah aku siapkan untuk media dan beberapa teman dekat, foto-foto dan bukti kecil yang menunjukkan sikap manipulatif pelakor dan Arga dalam beberapa minggu terakhir. Semua ini dikirim secara halus, tidak langsung, hanya cukup untuk menimbulkan pertanyaan dan tatapan penasaran. Efeknya mulai terasa. Pelakor mulai terlihat gugup. Ia menatap sekeliling, mencari bantuan, tapi semua orang mulai menatapnya dengan curiga. Arga mencoba menenangkan situasi, tetapi gesturnya semakin canggung, kata-katanya terdengar terbata-bata. Aku tersenyum tipis dalam diam. Saat sesi lelang amal dimulai, aku melangkah maju untuk menawar salah satu barang eksklusif. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan perhatian publik beralih sepenuhnya. Pelakor mencoba mengimbangi, menaikkan tawaran, tapi setiap kali ia melakukannya, ekspresinya terlihat panik dan kikuk. Arga berusaha menenangkan situasi, tetapi setiap gerakannya menekankan ketidaknyamanan mereka. Beberapa tamu mulai berbisik. Mereka menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, bahwa ada ketegangan yang tidak biasa. Aku tetap tersenyum, tetap elegan, dan tetap tenang. Semuanya berjalan persis seperti yang aku rencanakan. Mereka mulai kehilangan kontrol citra mereka, sementara aku tetap berdiri tegak, memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Sementara acara berjalan, aku mengambil kesempatan untuk berbicara dengan beberapa teman bisnis yang kuketahui memiliki pengaruh besar di media sosial dan lingkaran sosial tinggi. Aku membicarakan prestasi butik, pencapaian pribadi, dan beberapa kegiatan sosial yang aku lakukan. Semua ini terdengar natural, elegan, dan tidak mengandung unsur balas dendam langsung. Tetapi efeknya terasa, orang-orang mulai membandingkan citra mereka dengan citra Arga dan pelakor. Di akhir malam, sesi foto bersama menjadi momen puncak. Semua tamu berdiri, kamera menyorot, lampu berkedip. Aku berdiri di depan, tersenyum percaya diri. Arga dan pelakor berdiri di belakangku, dan aku bisa melihat bagaimana mereka berusaha menutupi kegugupan mereka. Pose mereka terlihat kaku, senyum mereka tampak dipaksakan. Aku tahu, inilah puncak eksekusi balas dendamku. Citra mereka hancur secara halus di depan publik, sementara aku tetap elegan, percaya diri, dan dikagumi oleh semua orang. Beberapa hari setelah acara, media sosial mulai ramai dengan foto-foto gala. Beberapa tamu yang memiliki pengaruh menyoroti betapa percaya dirinya aku tetap terlihat dan secara halus menanyakan tentang kegugupan Arga dan pelakor. Semua komentar ini menjadi bukti tambahan bahwa rencana eksekusi balas dendamku berjalan sempurna. Di rumah,
Aku duduk di ruang kerja Maison Effie, menatap foto-foto acara gala yang dikirim oleh teman-temanku. Aku tersenyum tipis, puas. Aku tahu, ini baru langkah pertama dari rencana besar. Aku berhasil membuat mereka kikuk, malu, dan kehilangan kontrol citra mereka, semua dengan cara yang elegan, tanpa harus mengumbar amarah atau menangis di depan publik. Aku tahu, langkah berikutnya akan menentukan efek jangka panjang. Bagaimana Arga dan pelakor akan menghadapi kehancuran reputasi mereka secara perlahan, sementara aku tetap berdiri tegak, mandiri, dan sukses. Semua ini adalah bukti bahwa seorang wanita cerdas dan mandiri tidak pernah bisa dipermalukan dengan mudah. Malam itu, aku menatap langit dari balkon rumahku, merasa lega sekaligus bersemangat. Aku tahu, perang belum berakhir, tetapi kemenangan pertama telah diraih. Aku tersenyum tipis dan berbisik pada diri sendiri. Arga, kau mungkin berpikir kau bisa mempermalukanku, tapi sekarang kau melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dan percayalah, ini baru permulaan. Dengan rencana yang matang, eksekusi yang elegan, dan kendali penuh atas diriku sendiri, aku tahu langkah berikutnya akan semakin mematikan. Aku tidak hanya akan membuat mereka malu di depan publik, tapi juga memastikan mereka tidak pernah bisa mengendalikan hidupku lagi. Beberapa minggu setelah gala amal, suasana di sekitar Arga mulai berubah drastis. Aku tidak melakukan tindakan yang kasar atau emosional, aku hanya membiarkan fakta, bukti, dan citra mereka berbicara sendiri. Media sosial dan lingkaran sosial mereka mulai memperlihatkan celah-celah kecil, gestur canggung, dan kekacauan yang terjadi akibat ego mereka. Aku duduk di ruang kerja Maison Effie, menatap daftar semua bukti dan foto yang telah kususun rapi. Semua gerak-gerik Arga dan pelakor terekam. Strategi ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang menunjukkan kepada dunia siapa yang sebenarnya memiliki kendali dan siapa yang akan jatuh. Langkah pertama dalam tahap ini adalah konfrontasi pribadi di depan publik. Aku tahu, Arga selalu ingin tampil sebagai pria superior, dan pelakor ingin terlihat sempurna. Aku harus membuat mereka tersandung dengan cara yang halus namun fatal. Aku mendapat informasi dari teman dekat bahwa Arga berencana mengadakan pesta ulang tahun perusahaan yang mewah. Semua eksekutif, investor, dan rekan bisnis akan hadir. Ini adalah kesempatan emas. Aku mengirim undangan juga, bukan sebagai tamu biasa, tetapi sebagai pemilik Maison Effie yang sukses, terlihat elegan dan percaya diri. Hari itu tiba. Aku mengenakan gaun biru sapphire yang berkilau di bawah lampu. Rambutku disanggul rapi, perhiasan emas tipis melengkapi penampilan. Semua yang melihatku tercengang, bukan karena aku marah atau menangis, tapi karena aura percaya diriku begitu kuat. Aku bukan korban, aku adalah wanita yang mengendalikan segalanya. Arga dan pelakor tiba, mencoba tersenyum di depan tamu-tamu. Tapi aku bisa melihat kegugupan mereka. Setiap langkah mereka kaku, senyum mereka dipaksakan. Aku tersenyum tipis dalam diam, menyadari bahwa rencana berjalan sempurna. Saat sesi sambutan dimulai, Arga berdiri di podium. Dia mulai berbicara, suaranya terdengar mantap, tapi aku memperhatikan kesalahan kecilnya. Gestur tangan yang tidak sinkron, kalimat yang tergesa-gesa, pandangan mata yang mencari pelakor sebagai penenang. Semua ini terekam jelas oleh tamu-tamu yang hadir. Aku melangkah maju, memberikan senyum ramah kepada tamu, beberapa bahkan menyalamiku dan mengobrol sebentar. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu bahwa ketegangan di sekitar Arga semakin terasa. Ego mereka mulai menekuk. Pelakor mencoba menutupi ketidaknyamanan dengan tersenyum lebar, tapi setiap kali dia menatapku, aku bisa melihat kilatan ketakutan samar di matanya. Mereka sadar, citra mereka tidak bisa dikendalikan lagi. Semua persiapan mereka untuk mempermalukanku justru membalikkan efek ke arah mereka sendiri. Langkah berikutnya adalah pengungkapan publik dengan bukti halus. Aku mengatur agar beberapa teman dekat yang mengetahui fakta perselingkuhan mereka secara diam-diam menyinggung beberapa hal di hadapan tamu yang berpengaruh. Komentar ringan tentang kejanggalan perilaku Arga, gestur pelakor yang terlalu berusaha terlihat sempurna, dan ketidaksesuaian cerita mereka. Semua dilakukan seolah-olah percakapan santai. Efeknya luar biasa. Tamu-tamu mulai bertanya-tanya, tatapan penasaran menyebar, dan Arga mulai terlihat canggung. Pelakor tampak panik, senyumnya mulai luntur.
Aku tetap berdiri elegan, tersenyum ramah, tanpa menampakkan amarah sedikit pun. Kemudian, momen yang kutunggu-tunggu terjadi. Salah satu investor, yang juga sahabat lama, menegur Arga secara halus tapi tegas di depan tamu. Arga, aku agak bingung dengan beberapa pernyataanmu minggu lalu. Sepertinya ada yang tidak konsisten, ya? Arga terdiam, wajahnya memerah. Pelakor menatapku dengan panik, menyadari bahwa semua kesalahan mereka kini terekspos di depan publik. Aku tersenyum tipis, merasakan kepuasan yang dalam. Mereka mungkin berpikir mereka bisa mempermalukanku, tapi sekarang justru mereka yang kikuk dan malu. Aku melangkah mendekat ke panggung secara alami, memberikan salam sopan kepada semua tamu, dan menegaskan citra diriku, seorang wanita sukses, mandiri, dan elegan. Semua tatapan tertuju padaku. Arga mencoba mengalihkan perhatian, tapi semua gerakannya semakin canggung. Pelakor mulai tersingkir secara perlahan, ketenangannya runtuh. Aku mengambil kesempatan itu untuk berbicara dengan beberapa eksekutif dan investor secara pribadi, menekankan keberhasilan Maison Evie dan pencapaian pribadiku. Semua percakapan terdengar natural, tidak mengandung balas dendam langsung, tetapi memberikan efek implisit. Aku tetap unggul, sementara Arga dan pelakor kehilangan kontrol. Seiring malam berlangsung, Arga mulai tampak putus asa. Setiap kali ia berusaha mengembalikan citra, komentar halus dari tamu atau sahabat bisnis membuatnya tersandung lagi. Pelakor mencoba menutupi kegugupannya, tapi setiap gerakan yang dipaksakan menekankan kesalahan mereka. Aku hanya tersenyum ramah, tetap elegan, dan membiarkan mereka jatuh sendiri. Malam itu juga, beberapa media sosial mulai ramai dengan foto-foto dan komentar tentang acara. Tamu-tamu yang memiliki pengaruh membagikan momen-momen di mana Arga terlihat canggung, pelakor tampak kikuk, dan aku tetap elegan. Efeknya luar biasa. Reputasi mereka mulai runtuh, dan aku tetap berada di puncak. Di akhir malam, aku duduk di balkon, menatap kota yang berkilau. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perang, tapi puncak kehancuran Arga dan pelakor telah dimulai. Mereka tidak lagi bisa mengendalikan citra mereka, dan aku telah menunjukkan siapa yang memegang kendali. Aku tersenyum tipis, menegaskan dalam hati. Arga, kau mungkin berpikir kau bisa mempermalukanku, tapi sekarang kau melihat siapa yang sebenarnya berdiri di atas segalanya. Dan percayalah, ini baru awal dari kejatuhanmu. Malam itu menjadi titik balik. Arga kehilangan kendali atas reputasinya, pelakor tersingkir secara perlahan, dan aku menunjukkan bahwa seorang wanita cerdas, mandiri, dan elegan tidak pernah bisa dipermalukan dengan mudah. Aku berdiri tegak, percaya diri, dan siap untuk langkah terakhir. Menyelesaikan semuanya dengan damai, tapi tetap menunjukkan kekuatan dan kemenangan penuh. Beberapa minggu setelah gala amal, efek dari strategi balas dendamku semakin jelas. Arga dan pelakor mulai menghadapi konsekuensi dari perilaku mereka. Aku tidak lagi harus melakukan langkah dramatis setiap hari. Dunia seakan memperlihatkan sendiri siapa yang memegang kendali dan siapa yang tersandung akibat ego mereka sendiri. Arga mulai terlihat kikuk di hadapan rekan bisnis. Beberapa investor mulai ragu, beberapa mitra dagang menanyakan konsistensi kepemimpinannya, dan citra pelakor yang selama ini ingin terlihat sempurna mulai memudar di mata publik. Semua bukti kecil yang kubiarkan tersebar, gestur canggung, kata-kata yang tidak sinkron, perilaku yang terlalu berusaha, sekarang menjadi bahan pembicaraan. Aku duduk di Maison Evie, menatap butik yang kini semakin ramai. Koleksi baru yang kubuat laris manis, dan beberapa media mode menyorotku sebagai salah satu desainer muda paling sukses dan elegan. Aku tersenyum tipis, merasa damai. Semua langkah yang kulakukan bukan sekadar balas dendam, tetapi membangun citra diri yang kuat dan mandiri. Hari itu aku menerima undangan resmi dari sebuah perusahaan besar untuk menghadiri acara peluncuran proyek kolaborasi mode. Aku tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan puncak kemenangan. Aku hadir dengan percaya diri, di depan semua orang yang sebelumnya mengenal Arga, dan kini semua orang bisa menyaksikan perbedaan nyata antara aku dan mantan suamiku. Aku mengenakan gaun putih elegan dengan aksen perak yang menyoroti lekuk tubuhku dengan anggun. Rambutku disanggul halus, makeup minimalis tapi menonjolkan kecantikan alami. Saat aku melangkah masuk, semua mata tertuju padaku. Senyum sopanku menebar ke seluruh ruangan,
menegaskan ketenangan dan percaya diri. Arga dan pelakor hadir di acara yang sama. Mereka berusaha tetap terlihat normal, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang samar di antara mereka. Beberapa tamu yang mengetahui konflik sebelumnya mulai menatap, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan decak kagum. Aku tahu, langkah ini akan menjadi puncak dari semua yang telah kulakukan. Saat sesi presentasi dimulai, Arga diminta untuk berbicara. Aku duduk di barisan depan, menatap panggung dengan elegan, tersenyum sopan ketika ia menatapku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar kaku, gesturnya tidak seluas biasanya. Pelakor mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketegangannya jelas terlihat. Aku tahu, mereka sadar reputasi mereka mulai runtuh. Setelah presentasi, sesi foto dan bincang-bincang dimulai. Aku melangkah ke beberapa tamu, berbicara tentang pencapaian Maison Effie, koleksi baru, dan proyek kolaborasi. Semua terdengar natural, elegan, dan inspiratif. Sementara itu, Arga tampak tersisih, pelakor terlihat kikuk di hadapan beberapa tamu yang menatap mereka dengan tatapan samar-samar mempertanyakan citra mereka. Aku mengambil kesempatan untuk berbicara dengan beberapa media yang hadir. Mereka bertanya tentang pencapaian Maison Effie, proyek kolaborasi, dan visi masa depan. Aku menjawab dengan tenang, profesional, dan penuh percaya diri. Beberapa wartawan bahkan menyorot bagaimana aku tetap elegan dan tegar meski menghadapi tekanan emosional sebelumnya. Ketika sesi makan malam berlangsung, aku duduk bersama beberapa sahabat dan rekan bisnis. Arga dan pelakor duduk di meja lain, tampak canggung. Beberapa tamu mulai menyadari ketegangan yang terlihat di antara mereka. Aku tersenyum tipis dalam diam. Semua langkah yang kulakukan sebelumnya, mulai dari gala amal hingga interaksi sosial yang halus, kini menunjukkan efek nyata. Malam itu, aku mendapat kabar dari salah satu teman dekat. Beberapa investor dan rekan bisnis Arga mulai menarik diri dari beberapa proyek karena ketidakyakinan terhadap kepemimpinannya. Ini adalah puncak dari semua strategi yang kulakukan. Arga kehilangan kredibilitas, pelakor tersingkir secara perlahan, dan aku tetap berdiri tegak, sukses, dan elegan. Aku menutup acara dengan memberikan salam hangat kepada semua tamu, tersenyum ramah kepada Arga dan pelakor. Mereka menatapku, tampak kalah tanpa harus aku berkata sepatah kata pun. Semua orang yang hadir menyadari perubahan energi dalam diriku. Aku bukan lagi korban, aku adalah wanita yang mandiri, sukses, dan memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Beberapa hari kemudian, berita tentang reputasi Arga yang mulai runtuh tersebar di media sosial dan lingkaran bisnis. Pelakor semakin terpinggirkan, citranya di mata publik dan teman-teman sosialnya menurun drastis. Aku tetap fokus pada bisnis, proyek baru, dan kehidupan pribadiku yang damai. Tidak ada balas dendam emosional, hanya kemenangan elegan dan cerdas. Aku duduk di balkon Maison Effie, menatap langit malam yang penuh bintang. Angin sepo-sepo menyentuh wajahku, dan aku tersenyum puas. Semua langkah yang kulakukan, dari menghadapi pesta anniversary, mengatur gala amal, hingga menghadiri acara kolaborasi, telah menunjukkan satu hal, harga diri dan keberhasilan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Aku merenung sejenak, mengenang semua rasa sakit, pengkhianatan, dan rencana yang kulakukan. Semua itu membentukku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih elegan. Aku tidak hanya berhasil mempermalukan mereka secara halus dan cerdas, tetapi juga membuktikan bahwa aku mampu tetap berdiri tegak meski dikhianati. Hari-hari berlalu, Maison Effie semakin berkembang. Aku sering diundang sebagai pembicara di seminar mode, diundang untuk wawancara, dan menjadi inspirasi bagi banyak wanita muda yang ingin membangun bisnis mandiri. Aku menyadari bahwa kemenangan sesungguhnya bukan hanya tentang membuat mereka malu, tetapi tentang bagaimana aku mampu menegaskan harga diri, membangun karir, dan tetap bahagia. Suatu sore, aku duduk di butik, melihat para pelanggan menikmati koleksi baru. Seorang pelanggan muda menatapku dan berkata, "Bu Effie, Anda benar-benar inspiratif. Bisa tetap tegar, elegan, dan sukses setelah semua itu." Aku tersenyum hangat, menjawab, "Terima kasih. Kadang hidup memberikan pelajaran yang keras, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan tetap berdiri dengan kepala tegak." Aku tahu, ini bukan sekadar kemenangan pribadi.
Ini adalah bukti bahwa seorang wanita cerdas, mandiri, dan elegan bisa mengatasi pengkhianatan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak hanya memenangkan pertarungan reputasi, tetapi juga membuktikan bahwa harga diri, kesuksesan, dan kebahagiaan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Malam itu, aku duduk di balkon Maison Effie, menatap langit, merasakan ketenangan yang mendalam. Semua yang kulakukan, semua strategi yang kuatur, semua langkah elegan dan cerdas, telah membuahkan hasil. Aku tersenyum tipis, menutup mata sejenak, dan berbisik pada diri sendiri. Arga, kau mungkin berpikir kau bisa mempermalukanku, tapi sekarang kau melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dan percayalah, aku tidak hanya menang, aku bebas, sukses, dan bahagia. Selamanya. Dengan itu, aku menegaskan penutup dari semua konflik. Aku berdiri tegak, elegan, dan bahagia. Arga telah kalah, pelakor tersingkir, dan aku berhasil membuktikan bahwa seorang wanita mandiri tidak pernah bisa dipermalukan selama ia tetap cerdas, tegas, dan percaya diri. Maison Effie kini bukan hanya butik, tetapi simbol kekuatan, kemandirian, dan keberhasilan diriku sendiri. Beberapa bulan setelah semua drama berakhir, Maison Effie telah menjadi simbol kesuksesan dan kemandirian. Butikku tidak hanya dikenal karena desain eksklusifnya, tetapi juga karena reputasi dan citra diriku yang elegan, kuat, dan tak tergoyahkan. Aku berjalan di antara rak-rak penuh koleksi terbaru, menyapa staf dengan senyum hangat, dan merasakan kepuasan yang dalam. Semua perjalanan panjang dari rasa sakit, pengkhianatan, dan strategi balas dendam kini terasa seperti batu loncatan yang membentukku menjadi pribadi yang lebih matang. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah membalas dendam secara emosional, tetapi mampu mengendalikan diri, membaca situasi, dan menunjukkan keunggulan melalui ketenangan, elegansi, dan keberhasilan. Dari jendela butik, aku melihat lalu lalang kota. Setiap langkah orang-orang di jalan seakan mengingatkanku pada perjalanan hidupku, penuh liku, terkadang keras, namun selalu ada peluang untuk bangkit lebih tinggi. Aku tersenyum, menutup mata sejenak, dan menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang sebelumnya sulit kudapatkan. Hari itu, seorang wartawan mode datang untuk wawancara eksklusif. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan, dari inspirasi desain hingga perjalanan hidupku. Aku menjawab dengan tenang, elegan, dan penuh percaya diri. Ketika ditanya tentang bagaimana aku menghadapi konflik pribadi, aku tersenyum tipis dan berkata, hidup memberikan pelajaran yang terkadang pahit, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan tetap tegak, sambil menjaga integritas dan harga diri. Setelah wawancara, aku duduk di ruang kantor, menatap catatan rencana masa depan Maison Effie. Aku sudah menyiapkan beberapa proyek kolaborasi internasional, dan beberapa influencer fashion kelas dunia telah menunjukkan minat. Semua ini menegaskan satu hal, aku bukan lagi wanita yang hanya dikenal sebagai mantan istri CEO yang dikhianati. Aku adalah Effie, pemilik Maison Effie, desainer sukses, dan wanita yang mandiri. Di luar butik, dunia seakan memberi isyarat. Berita tentang Arga dan pelakor semakin jarang terdengar, mereka mulai tenggelam dalam keruwetan mereka sendiri. Arga kehilangan beberapa proyek bisnis penting karena citranya mulai dipertanyakan, sementara pelakor perlahan tersingkir dari lingkaran sosial yang pernah ia coba masuki dengan penuh ambisi. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa keadilan dalam hidup kadang datang melalui keseimbangan alami. Mereka yang mencoba menghancurkan orang lain, akhirnya akan tersandung oleh ego dan ambisi mereka sendiri. Aku duduk di ruang santai Maison Effie, menyeruput teh hangat, dan merenung tentang perjalanan panjangku. Semua sakit hati yang pernah kurasakan, semua rencana cerdik yang kuciptakan, semuanya kini membentuk versi terbaik dari diriku. Aku merasa bebas, bukan hanya dari pernikahan yang gagal, tetapi juga dari rasa takut, kesedihan, dan ketidakpastian. Kebebasan itu adalah hadiah terbesar. Beberapa teman dekat datang mengunjungiku, membawa bunga dan ucapan selamat. Kami tertawa, mengobrol tentang perjalanan hidup, bisnis, dan impian masa depan. Suasana hangat ini membuatku menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal membalas dendam atau mempermalukan orang lain,
Kemenangan sejati adalah mampu menjaga diri sendiri tetap utuh, bahagia, dan sukses, meski dunia pernah mencoba menghancurkanmu. Malam itu, aku berdiri di balkon Maison Effie, menatap lampu kota yang berkilau. Angin sepo-sepo menyentuh wajahku, seakan membawa pesan bahwa semua usaha, semua kesabaran, dan semua strategi yang kujalani, kini berbuah manis. Aku tersenyum tipis, menutup mata, dan membiarkan rasa damai memenuhi diriku. Aku juga mulai membuka diri untuk pengalaman baru. Tidak ada rasa dendam, tidak ada kepahitan, hanya rasa percaya diri dan optimisme. Beberapa proyek amal, kolaborasi internasional, dan peluang bisnis baru muncul. Semuanya terasa alami, seakan dunia merespons energi positif dan ketenangan yang aku pancarkan. Sebuah surat dari seorang penggemar muda masuk ke Maison Effie. Ia menulis tentang bagaimana kisahku memberi inspirasi untuk tetap tegar menghadapi pengkhianatan dan rintangan hidup. Aku tersenyum, membaca setiap kata, dan menyadari bahwa perjalanan hidupku kini menjadi cerminan bagi orang lain, sebuah bukti nyata bahwa seorang wanita yang cerdas, mandiri, dan percaya diri bisa mengatasi apapun. Hari demi hari, Maison Effie berkembang pesat. Aku menghadiri berbagai pameran mode internasional, proyek kolaborasi berjalan lancar, dan citraku sebagai desainer muda yang sukses semakin diperhitungkan. Setiap langkahku menunjukkan satu hal, aku tidak lagi terikat oleh masa lalu, aku tidak lagi menjadi korban, dan aku berdiri di atas segalanya dengan elegan dan percaya diri. Di sisi pribadi, aku belajar menikmati hidup sendiri. Tidak ada beban emosi, tidak ada drama, hanya kebebasan dan kebahagiaan yang tulus. Aku menyadari bahwa cinta sejati dan kebahagiaan tidak selalu datang dari hubungan romantis, kadang datang dari kemandirian, pencapaian pribadi, dan kemampuan untuk menjaga integritas diri. Malam itu, aku menyalakan lilin di ruang santai Maison Effie, menciptakan suasana hangat dan damai. Aku duduk di kursi favoritku, menatap lilin yang berpendar lembut, dan tersenyum. Semua luka, semua perjuangan, semua strategi balas dendam yang aku lakukan, kini hanya menjadi bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari diriku. Aku menulis di jurnal pribadiku, hari ini aku bahagia bukan karena orang lain kalah, tapi karena aku berhasil menjaga diri tetap utuh, mandiri, dan elegan. Hidup memberi pelajaran, dan aku memilih untuk belajar dengan cara yang cerdas dan penuh integritas. Aku bebas, aku sukses, dan aku bahagia. Selamanya. Di luar jendela, kota terus berdenyut, kehidupan berjalan, dan aku berdiri di tengahnya, tegar dan damai. Tidak ada rasa dendam, tidak ada penyesalan, hanya rasa syukur atas semua pelajaran hidup yang membentukku menjadi wanita yang kuat dan elegan. Maison Effie kini bukan hanya butik, tetapi simbol keberanian, kemandirian, dan kesuksesan. Semua orang yang melihatku tahu, Effie bukan sekadar mantan istri CEO yang dikhianati, tetapi wanita yang mampu mengendalikan hidupnya sendiri, membangun karir cemerlang, dan menegaskan harga diri tanpa harus menjelekkan siapapun. Dengan itu, aku menutup bab perjalanan panjang ini. Semua konflik, semua strategi, dan semua momen dramatis telah membentuk puncak kemenangan yang elegan dan membanggakan. Aku tersenyum tipis, menatap langit malam, dan berbisik pada diri sendiri. Aku bebas, aku bahagia, dan aku tetap berdiri tegak. Dunia ini adalah milikku, dan aku akan menjalani hidup dengan elegan, cerdas, dan penuh percaya diri. Malam itu, angin malam membawa ketenangan yang sempurna. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kebebasan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang tulus. Semua luka telah menjadi kekuatan, semua pengkhianatan telah menjadi pelajaran, dan semua perjalanan telah membawaku ke puncak elegan dari hidupku sendiri.